Pemirsa, teka-teki sosok wanita korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Ya, pemirsa, korban sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya di tahun 2019. Motif asmara diduga dibalik dari kematian korban. Sosok wanita korban mutilasi yang ditemukan di sebuah rumah kontrakan di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terungkap. Polda Metro Jaya memastikan korban mutilasi bernama Angela Hindriati Wahyuningsih. Korban berusia 54 tahun sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya tahun 2019. Tak disangka korban tewas di tangan teman dekatnya, M. Eki Listianto. Pelaku mengaku membunuh korban saat keduanya bertengkar pada November 2021 lalu. 2 pekan setelah dibunuh, pelaku memutilasi tubuh korban dan jasadnya dimasukkan ke dalam 2 kontainer plastik. Diduga kematian korban karena asmara. Jadi memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Polisi masih menggali keterangan pelaku terkait pembunuhan dan mutilasi terhadap Angela Hindriati Wahyuningsih. Penyidik melibatkan tim dari psikologi forensik dan psikiater untuk memeriksa perilaku serta kondisi kejiwaan tersangka. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait pembunuhan Angela, pemirsa sudah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, ada Bapak Adrianus Meliala. Halo, selamat sore Pak Adrianus. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sore pada kali ini. Selamat sore, terima kasih juga diundang, Mas. Ya, Pak Adrianus, kita ini sedang menjadi sorotan sekali, ada mutilasi di Bekasi, tepatnya di sebuah kontrakan. Kalau dari sisi mata seorang kriminolog nih, ini pelaku menyimpan atau hidup dengan jasad korban selama 1 tahun, kira-kira dari mata kriminolog, alasannya apa Pak Adrianus? Pertama, ini memang menarik ya, karena ini berbeda dengan data yang ada. Jadi data yang kami catat ya, sejak sekitar 1970 sebagai satu event di mana kita pertama kali menemukan kasus mutilasi di Indonesia, ada sekitar 250 kasus setelah itu. Maka kemudian mutilasi itu dilanjutkan dengan beberapa langkah, sebagai contoh misalnya memakamkan jasad, membuang ke satu lokasi, atau membuang secara berceceran, jadi dengan kata lain dibuang di berbagai tempat, ya, betul. Atau dibakar, atau dibakar. Nah, belum ada kasus di Indonesia yang pelakunya sudah memutilasi dan kemudian menyimpannya bersama-sama di lokasi di mana dia memutilasi. Ini memang menarik ini. Dan saya berpikir mengenai jangan-jangan memang ada kejiwaannya nih si pelaku ini. Sehingga saya memang mendukung kalau kemudian polisi tadi mengundang psikolog ya untuk meneliti kejiwaan dari si pelaku. Demikian, Mas. Tapi kalau misalnya tadi Pak Adrianus menyampaikan ini menarik begitu ya, salah satu hal yang langka dalam kasus kriminal begitu, apakah mungkin motif asmara ini gitu Pak Adrianus yang melatar belakangi? Saya berpikir begini, apapun motifnya, motif di balik itu kan yang pertama-tama adalah bahwa orang tidak mau dirinya ketahuan membunuh. Jadi jangan lupa bahwa ada 2 kejahatan di sini, adalah pertama adalah pembunuhan, kemudian dilanjutkan dengan pengerusakan terhadap mayat. Itulah sebetulnya esensi mutilasi kan. Nah, mengapa orang kemudian memutilasi? Karena orang tidak mau ketahuan membunuh, kan begitu. Nah, saya menduga memang kalau terkait dengan pembunuhannya, mungkin benar ada soal cinta gitu ya. Dan itu yang kemudian membuat yang bersangkutan membunuh karena mungkin tidak bisa bertanggung jawab atau tidak mau bertanggung jawab, sehingga kemudian membunuhnya dan dilanjutkan dengan memutilasinya. Jadi ada 2 hal yang berbeda terkait dengan motif tersebut. Saya juga menduga bahwa dari berbagai sumber lain juga saya menduga ada selain daripada motif cinta, juga konon ada motif penguasaan aset ini. Ya. Nah, ini mungkin kepolisian bisa mendalaminya untuk melihat mana sebetulnya motif yang paling genuine ya terkait dengan pembunuhan dari si korban ini. Demikian. Tadi Pak Adrianus sempat juga mengatakan ini yang melibatkan psikolog juga seperti itu. Kalau dari kacamata kriminolog, Pak Adrianus melihat seperti apa sih kondisi psikologis pelaku saat ini seperti ini? Apakah memang sosok yang sangat berbahaya? Karena dari pengakuan keluarga juga ia dikenal sebagai orang yang sopan santun, lemah lembut seperti itu. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak Adrianus? Memang kalau lihat dari tadi kembali ke soal data di mana 250
kasus mutilasi di Indonesia, memang semuanya tidak menunjukkan ada gejala-gejala gangguan jiwa. Semua boleh dibilang memiliki kejelasan rata-rata, dan dalam rangka memutilasi itu sendiri sebetulnya hasil daripada suatu pilihan tindakan yang dianggapnya sebagai kalkulatif ya. Jadi tadi, daripada saya yang lari setelah membunuh, maka lebih bagus si korban yang kemudian saya buang jati dirinya lewat mutilasi sehingga kemudian saya bisa lenggang kangkung. Itu kan satu pilihan yang cerdas sebetulnya kan. Dilanjutkan dengan karena saya punya kemampuan, saya punya pengetahuan anatomi, saya juga punya tempat yang tenang di mana saya bisa memutilasi korban tanpa ketahuan, maka saya lakukan itu. Itu kan juga suatu pilihan yang cerdas kan. Maka memang tidak pernah ada indikasi gangguan jiwa pada pelakunya. Nah, maka juga harus hati-hati di para psikolog yang akan bekerja dalam kasus ini. Jangan sampai kemudian ketemu orang yang pura-pura secara psikologis menyimpang, padahal sebetulnya dia hanya punya kemampuan yang bersifat memanipulasi saja. Ya, jadi ada kepribadian yang manipulatif yang bisa sedemikian rupa membuat orang yakin bahwa dia adalah orang yang memiliki gangguan jiwa, padahal sebetulnya tidak. Demikian. Berarti bisakah dikuatkan juga begitu dengan dia menyimpan tubuh mutilasi korban itu bersama dengan dia disimpan di dalam kontainer di plastik, itu kan akan memunculkan sesuatu hal yang misalnya bau atau apa, tapi dia tinggal di situ. Itu bisa juga mempengaruhi, berarti dia bermasalah psikologisnya. Mungkin sekali. Jadi dalam dunia kriminologi juga ada satu kasus di Jerman, itu Jeffrey Dahmer. Dia seorang homo yang membunuh sekitar 20 pasangan homonya di rumahnya, lalu kemudian dia mutilasi dan dia simpan di lemari esnya. Ada lemari es di kamar tamu, ada lemari es di bawah di basement. Semua disimpan di situ. Nah, jadi jelas memang punya gangguan nih, ya. Dia menikmati betul orang-orang yang sudah berada dalam penguasaannya pada saat hidupnya dan pada saat matinya. Apakah pada konteks si ME ini begini, saya nggak tahu. Nah, memang bagus untuk diperiksa lah, kalau begitu. Pak Adrianus, ada fakta lain mengungkapkan nih, ketika ia ditangkap itu adalah dia sedang bersama seorang wanita yang baru dikenalnya selama 2 hari dan melalui micet ketika itu. Dan dia mengatakan kalau dirinya adalah seorang bujang dan akan menikahi wanita tersebut. Nah, kalau Anda menangkap dengan runutan yang saya katakan tadi, apakah ada motif tindakan kejahatan yang akan dia lakukan? Ya, masalahnya boleh saja, tetapi begini kan, orang yang punya petualangan dengan wanita itu satu hal, tapi kemudian membunuh dan dilanjutkan dengan memutilasi adalah hal yang lain. Bahkan kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan variasi di mana pelakunya kemudian tidak membuang jenazah, itu menurut saya adalah hal yang lain lagi tuh, gitu ya. Bayangkan ya 1 tahun tinggal di satu lokasi bersama dengan jenazah yang sudah dia potong-potong, itu kan mengindikasikan orang yang punya dimensi kepribadian yang berbeda tuh, ya. Saya tidak mengatakan atau belum bisa mengatakan bahwa ini orang rada psikopatik nih, gitu ya, atau punya kepribadian yang amat dingin, gitu ya. Tapi saya kira dia orang yang berbeda sehingga wajar kalau kemudian kita measure dulu, kita ukur dulu dengan alat psikologi sehingga kemudian ketahuan ini orang tipe apa nih, sehingga sudah mampu tinggal bersama-sama dengan jenazah selama setahun, begitu. Oke. Kakak korban menyebut juga bahwa Angela ini memiliki hubungan asmara dengan pelaku, begitu. Dan apakah bisa jadi ini jadi motif sakit hati begitu pada makanya terjadi dimutilasi? Mungkin saja, saya tentu tidak bisa menduga, cuma reaksi orang kan memang macam-macam ya ketika hubungan asmara berakhir dengan negatif, lalu kemudian reaksi bisa ekstrim ya, bisa dengan cara agresif, dia yang membunuh diri gitu ya, atau agresif di mana dia membunuh pasangannya. Nah, kelihatannya si ME ini memilih cara agresif, dia membunuh pasangannya. Itu kan hal yang boleh dibilang secara kalkulatif oke lah begitu. Nah, tetapi kemudian ketika dia memutuskan mutilasi juga bagi saya bisa masuk akal, karena tadi dia tidak mau bertanggung jawab. Tapi bahwa dia kemudian setelah memutilasi tapi kemudian tidak membuang jenazahnya, itu bagi saya luar biasa tuh, gitu ya. Itu yang tadi saya katakan sebagai ini indikasi daripada gangguan jiwa gitu ya. Karena tadi hakikatnya orang yang memutilasi adalah segera kemudian memutuskan secara total hubungan antara dia dengan korban agar kemudian tidak ketahuan. Nah, dia sudah memutilasi korbannya, lalu kemudian dia simpan di kontainer, maka seyogyanya atau layaknya dia buang, dia kebumikan, dia bakar, dia larung di laut gitu ya. Sehingga kemudian betul-betul orang tidak bisa melihat hubungan ya antara dirinya dengan
dengan korban. Apakah ini indikasi bahwa sebetulnya si pelaku masih cinta? Ya, artinya ya paling nggak dengan melihat jenazahnya dia masih cinta ya. Ini Pak Adrianus, mungkin ini dengan cara pelaku juga ini agak cukup mencengangkan karena dia memotong atau memutilasi, mohon maaf, dengan gergaji mesin, tidak dengan senjata tajam seperti pisau. Apakah Anda bisa mengartikan sesuatu? Apakah ini karena dendam atau karena pure ingin menghilangkan barang bukti? kalau lihat dari pengalaman begini, ada dua ya, ada pelaku yang memotong memutilasi korbannya karena ketidaktahuannya. Artinya memang seadanya, sepotongnya saja gitu ya. Tapi juga ada konteks di mana kasus di mana dimutilasi karena memang si pelaku punya akses terhadap pertama pengetahuan anatomi, kedua juga terbiasa dengan senjata tajam. Ya, jadi ada tukang bakso di Medan, ada juga seorang tukang soto di Jatinegara gitu ya. Dia terbiasa pakai pisau dan itu yang dilakukan pada saat dia memutilasi. Nah, apakah pada konteks MB ini, karena katanya dalam berita bahwa dia adalah kontraktor terbiasa dengan bangunan, maka dia juga punya akses pada gergaji listrik. Dia biasa melakukan itu, sehingga lalu ketika dia memutilasi korban, maka dia juga pilih alat itu. Mungkin saja. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Adrianus Melala, kriminolog UI telah bergabung bersama Aini sore. Selamat sore, sehat selalu Pak.